Wanita yang tadi dilihat saat resepsi pernikahan di tempat tamunya di sebuah desa di kecamatan Kalibening, Pak Mus itu melihat dengan sadar. Wanita itu berjalan mengambang, dia itu jelas berjalan mengambang samar-samar di antara kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujungan miwah karahayon kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya tersan kula sumrambah kulawarga waradin sagung dumadi Lestantun Raharjo. Selamat datang di Kembang Patih, saya Arga Balarama. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh Pak Mustafa dan juga dialami oleh Pak Yoto. Nah, beliau ini adalah seorang seniman yang bergerak di bidang budaya, tepatnya adalah MC atau Master of Ceremony, mengalami hal-hal gaib ketika beliau sepulang dari menjalankan tugasnya sebagai pranatacara Tuin Pametar Sabda. Sobat Kembang Patih yang baru hadir, silahkan monggo di subscribe, dan untuk teman-temanku yang sejauh ini sudah mengikuti jejak kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Ilahi Robbi. Dan jangan lupa subscribe juga channel Dua Sisi Real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembang Patih, pada kesempatan yang baik ini saya akan langsung menceritakan kisah yang dialami oleh Pak Mus dan juga Pak Yoto. Pak Mus ini adalah seorang perangkat desa. Kebetulan beliau ini juga memiliki keahlian tentang budaya yang baik. Maka dari itu Pak Mus ini kadang sering mendapatkan job, yaitu untuk menjadi pengantar acara atau pranatacara dalam pengantin, mulai dari siraman, kemudian tata cara adat Jawa, mulai dari gagrag Jakarta dan juga gagrag Solo. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa upacara dalam adat ini memang membutuhkan beberapa ubo rampe dan juga memang menggunakan cara-cara yang sangat klasik, dan itu merupakan warisan leluhur. Dan tiap-tiap proses daripada mengantarkan hal-hal tentang upacara pernikahan ini juga memiliki makna-makna serta filosofi yang dalam. Semisal yaitu ada upacara siraman, kemudian nantinya ada panggih. Nah, di dalam panggih ini juga banyak sekali ketawang-ketawang atau yang diiringi gending. Dalam bahasa Jawa itu sangat banyak, ada ayak-ayakan, kemudian ada ketawang puspawarno, kemudian ada ladrang wilujeng, ada kebugiro, kemudian nanti ada kirap. Nah, semua itu memiliki makna yang sangat dalam. Maka dari itu rata-rata Master of Ceremony atau orang yang membawakan acara dengan menggunakan adat Jawa, mulai dari belangkon, kemudian menggunakan beskap, kemudian menggunakan selop atau canelo, kemudian dia juga nyampingnya seperti abdi dalam keraton. Itu merupakan hal yang tidak mudah, karena selain dididik juga pasti memiliki nilai tambah di dalam hal-hal yang magis terkait dengan aura, atau istilah dalam bahasa Jawa itu solah gowo, atau keterampilan dalam berucap, berbahasa, serta penghayatan. Nah, kebetulan Pak Mus ini adalah orang yang cerdas dan dia ini juga agamanya kuat. Suatu ketika
Bulan Agustus lalu, Pak Mus ini mendapatkan job atau undangan dari salah satu tuan rumah. Nah, kebetulan tempatnya itu ada di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pak Mus ini berada di Kabupaten Wonosobo. Saat itu Pak Mus ini berangkat sekitar siang, karena kebetulan pekerjaan beliau ini juga sudah selesai lebih awal sebagai pamong desa, dan juga akan memutuskan ya udah kita berangkat siang. Pak Mus ini juga ditemani oleh Pak Toyo selaku sanak saudaranya. Pak Toyo, ayo kita ke Banjar, aku dikancani, aku ditemenin, aku mau ada MC ke sana. Nanti untuk menyopir mobil bergantian, karena jaraknya jauh dan juga curah hujan yang masih tinggi pada saat itu. Akhirnya Pak Yoto ini berangkat mendampingi Pak Mus. Nah, tibalah mereka ini di salah satu kecamatan di Banjarnegara. Nah, kebetulan tempatnya itu agak jauh, sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat Pak Mus ini tinggal. Ditambah saat itu Pak Mus mulai perjalanan itu langit juga sudah mendung. Karena apa? Karena mendung kemudian gerimis dan menimbulkan sebuah kabut, apalagi kanan kiri itu juga banyak pepohonan. Jarak desa ke desa itu dipisahkan oleh ada sawah, kemudian ada pepohonan pinus atau tanaman yang ditanami oleh perhutani. Ditambah ini bukan kecamatan sekitaran kota, tapi agak jauh masuk ke area pedalaman. Walaupun jalan akses untuk menuju ke tempat tuan rumah ini memang mudah, sudah aspal semua. Akhirnya Pak Mus pun sampailah di tempat tuan rumah itu masih siang. Nah, kebetulan Pak Mus ini langsung, beliau ini menyiapkan semua yang akan dipakai, mulai dari pakaian, kemudian teks-teks, tamu-tamu yang hadir untuk memberikan penghormatan. Dilaksanakanlah pekerjaan Pak Mus ini, mulailah dia MC di situ. Ketawang dibawakan, Pak Mus ini pun juga nyondro. Yang pertama itu saat panggih itu ada saat panggih di dalam adat istiadat Jogja, itu adalah momen yang paling epik dan memang momen yang paling romantis dan juga momen yang sangat berwibawa. Pak Mus ini, dia ini soal candra itu sudah di luar kepala. Nah, ketika pengantin dan pengantin putri menggandeng pengantin laki-laki itu akan naik ke dampar pinasri atau kursi sang pengantin yang sangat megah, Pak Mus ini juga membawakannya dengan penuh aura yang berapi-api, sangat bahagia. Ku menyar mawa propo kencar nggih lumaksana parandene pinanganten kakung candrané kadya Pangeran Panji Asmara bangun miwah pinanganten putri candrané kadya Sri Ayu Widyaningsih. Nah, itu dibawakan oleh Pak Mus dengan berapi-api. Ketika Pak Mus ini mengalihkan pandangannya menyapu seluruh tamu-tamu yang hadir di situ, tiba-tiba Pak Mus saat itu langsung menghentikan candra. Komanya itu berubah menjadi titik. Seakan-akan Pak Mus ini tersedak, karena di tengah-tengah tamu itu terdapat ada orang yang hanya diam saja menggunakan pakaian putih, tetapi matanya itu pucat tanpa make up. Nah, karena Pak Mus ini menjadi pusat perhatian, Pak Mus pun tidak menghiraukan hal itu. Dia akhirnya mengembalikan lagi pandangannya menuju ke dampar pinasri, di tempat di mana pengantin kedua ini sedang melaksanakan upacara selanjutnya, yaitu ada bobot timbang, kemudian ada saling menyuapi. Nah, di situ Pak Mus ini membawakan dengan agak terkejut, agak santai, tetap rileks, tetapi juga hatinya ini berdebar. Kemudian setelah menyuapi pengantin keduanya, mereka saling bersuap-suapan. Pak Mus ini kembali memberanikan menyapu area tamu tersebut yang tadi kursi ditempati oleh orang yang misterius duduk sendirian menggunakan pakaian putih.
mukanya pucat tetapi menggunakan seperti apa namanya, orang-orang Jawa kayak orang zaman dahulu, itu kok sudah tidak ada di situ. Tapi di situ Pak Mus akhirnya positif, dia berpikir positif dan akhirnya acara pun selesai. Pak Mus ini berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan juga dengan amanah yang sangat luar biasa. Kebetulan acara selesai itu sudah jam 10 malam. Karena setelah acara selesai, Pak Mus ini masih mengobrol dengan teman-temannya, mengobrol dengan Pak Toyo selaku asistennya yang dibawa dari Wonosobo itu tadi. Akhirnya mereka pun berpamitan sekitar pukul 10:15 malam itu. Nah, mereka pun pamit. Sepanjang perjalanan, karena masih di lingkup kecamatan, walaupun itu kecamatan yang agak ujung dari pusat kota Banjarnegara, tetapi di situ Pak Mus tidak merasakan hal-hal yang aneh, karena di situ juga masih ramai, banyak pedagang roti bakar, kemudian ada pedagang martabak di situ beberapa masih ada yang berdagang. Nah, ketika Pak Mus sudah mulai meninggalkan kecamatan itu, sebut saja kecamatan Kalibening, karena untuk menuju ke jalan raya besar, jalan protokol utama atau jalan provinsi Kabupaten Banjarnegara, itu jalurnya itu lurus tapi menikung-nikung, dan itu melewati beberapa desa dan juga melewati beberapa hutan pinus untuk bisa mencapai ke jalan besar. Nah, ketika Pak Mus dan Pak Toyo ini mengobrol asik, kemudian dia juga mendengarkan musik yang sangat pelan, karena saat itu juga sudah pukul 11 menuju pukul 12 malam. Pak Mus ini kemudian mengalihkan perhatiannya ke luar jalan, ke kaca sebelah kanan, kok ini sepi banget jalannya. Nah, kebetulan saat itu Pak Mus ini juga sudah tidak berpapasan dengan siapa-siapa, kendaraan mobil pun tidak ada yang lewat. Tetapi Pak Mus juga ingat, dia ini hanya berpapasan 2 kali, itu pun sepeda motor berlawanan arah dan arahnya itu naik. Nah, saat itu Pak Mus ini akan menuju ke sebuah desa, yaitu akan menuju ke desa Kaligombong. Nah, kebetulan karena saat itu kabut ditambah hujan yang agak gerimis, akhirnya pandangan jalan itu hanya sekitar 3-5 meter, karena kebetulan kanan kiri dari jalan tersebut itu sudah tidak ada lampu, hanya mulus rumah ada 1, kemudian ada 2, dan dilanjutkan ada hutan sawah seperti itu. Semakin jauh pandangan ini kemudian agak sangat terganggu karena dipenuhi dengan kabut. Nah, saat itu Pak Toyo dan Pak Mus ini seakan-akan dia itu lupa jalannya arah kemana ini, karena jalan begitu sepi. Pak Mus ini juga kaget, kok sepi banget, apa kita ini kesasar atau kita ini tersesat. Nah, akhirnya Pak Toyo ini memutuskan, ya udah kita, itu ada pertigaan, berarti jalannya kanan. Nah, Pak Mus pun, oh iya kanan, karena memang jalannya arah turun itu berliku-liku. Nah, kemudian Pak Toyo ini membanting setir, dia mengarahkan mobil ke jalan sebelah kanan. Nah, hal semula terjadi baik-baik saja, tetapi ketika Pak Mus menyadari dia itu di depan itu hanya ada 1 rumah. Setelah mereka melewati rumah itu sudah sepi kembali, bahkan pepohonan pun terlihat di sebelah kanan dan kiri. Nah, itu adalah area banyak sekali pohon-pohon kopi. Di situ Pak Mus baru sadar, kita ini tersesat. Kemudian Pak Toyo ini dengan tiba-tiba menginjak remnya, waduh kita tersesat. Saat mereka berdua tersesat, Pak Mus ini di telangnya kirinya itu seperti mendengar suara remang-remang, suara laki-laki. Dia itu suara itu samar-samar, balik wah, balik wah, balik wah, balik wah gitu. Nah, saat itu Pak Mus ini memandang sekejap Pak Toyo, tetapi Pak Toyo saat itu masih membuka handphone. Di situ GPS-nya kebetulan tidak bisa dibuka, karena Pak Mus tidak ingin melihat Pak Toyo ini ketakutan. Akhirnya Pak Mus bilang, kita putar balik saja. Akhirnya mereka pun berputar balik.
dan Pak Mus ini memberanikan diri untuk menyetel radio lebih kencang. Saat mereka berputar balik, tiba-tiba dari pohon ke pohon itu seperti ada makhluk yang menyeberang. Wanita yang tadi dilihat saat resepsi pernikahan di tempat tamunya di sebuah desa di kecamatan Kalibening, Pak Mus itu melihat dengan sadar wanita itu berjalan mengambang. Dia itu jelas berjalan mengambang samar-samar di antara kabut, itu berjalan mengambang menyeberang, dan pandangannya itu menoleh ke arah Pak Mus. Matanya itu bulat, tanpa alis, tanpa bulu mata, bibirnya itu juga pucat, diam saja dia itu menyeberang. Tetapi di situ Pak Yote itu seakan-akan tidak melihat karena dia masih fokus mengecilkan kemudian membesarkan volume lagu yang ada di radio mobil tersebut. Di situ Pak Mus ini hanya menelan ludahnya sendiri. Dia ini seperti tidak percaya apa yang barusan dia lihat. Nah, Pak Mus ini seakan-akan dia itu terngiang-ngiang dengan pemandangan yang baru dilihat dan juga dilihat saat resepsi. Ini tuh siapa toh, mengganggu saya saja. Pak Mus di situ antara ketakutan, penasaran, dan juga penuh tanda tanya. Tapi saat Pak Mus kemudian memfokuskan kembali pandangannya ke depan, tiba-tiba Pak Mus ini bilang kepada supirnya, Pak Yoto ini, Mas, loh kok kita sampai sini? Padahal harusnya setelah desa Kaligombong itu ada desa Sapa, kemudian dia juga melewati desa satu lagi. Tetapi alangkah terkejutnya, seakan-akan Pak Mus ini sudah melalui satu desa. Padahal di desa sebelumnya, desa setelah Kaligombong itu, Pak Mus ini punya teman yang juga MC, yang juga panata cara, Tuin Pametar Sabda. Dia ini juga ingin mampir sekejap lah untuk menikmati kopi karena sudah janjian saat sore hari tadi. Tetapi alangkah terkejutnya, Pak Mus dan juga sopirnya ini kaget. Pak Mus paham betul, ini itu sudah sawah-sawah. Harusnya kita itu melewati jalan tadi lah, kita itu lewat mana? Di situ sopirnya pun bingung, loh, iya lek, lah kita itu keluarnya itu di mana kok tiba-tiba sudah di sini? Kok sudah melompat? Kok sudah di desa terakhir? Sebelum kita langsung masuk jalan raya, padahal desa sebelumnya ini desa nomor 2, desa tengah-tengahnya ini belum kita lalui. Akhirnya di situ Pak Mus ini penasaran, terus gimana? Seketika itu Pak Mus ini menyuruh Pak Koi ini berhenti, cek mandak cek, berhenti dulu. Pak Mus ini kemudian membuka kaca yang saat itu juga kebetulan kabut sudah tidak begitu tebal walaupun masih gerimis. Pak Mus ini mencoba untuk merekam sekitarnya, dan Pak Mus ini melihat dengan mata kepalanya sendiri di HP-nya bahwa ini jelas sawah-sawah sudah berada di bawah desa tersebut, desa Sampang. Loh, harusnya kita kan lewat desa Sampang, kok ini malah sampai di sini? Pak Mus ini bingung. Terus kita itu seperti melompat atau meloncat, padahal harusnya kita itu keluar dari perkebunan kopi tadi yang misterius, sudah jalan raya, dan kita harusnya melewati desa yang tadi. Kok ini sudah sampai sini? Nah, di situ Pak Yoto ini bingung. Kemudian ketika dia memperhatikan videonya, 3 detik sebelum video itu selesai, karena videonya juga direkam hanya sekejap, sekitar hampir 15 detik, di detik ke-12 Pak Mus ini melihat wanita itu lagi. Dia itu kepalanya itu seperti di layar itu lewat seret seperti iklan. Wah, di situ Pak Mus langsung udah, dia ini tidak sempat menghapus, langsung mematikan HP karena takut Toyo ini ketakutan dan juga ikut melihat apa yang dilihat Pak Mus barusan. Sehingga Pak Mus matikan HP-nya dan ia pun langsung bergegas pulang. Dah, ayo kita pokoknya fokus pulang. Padahal saat itu Pak Mus dan supirnya ini juga lapar,
ingin makan dulu nasi goreng atau pecel lele setelah nanti sampai kota Banjar atau di daerah mana namanya, daerah Tunggoro ataupun daerah Sawangan dan yang lain, tapi Pak Mus ini udah pokoknya kita pulang saja. Nah, setelah sampai rumah Pak Mus ini akhirnya lega. Nah, pada 1 bulan kemudian Pak Mus ini mendapat job lagi di tempat yang sama, di kecamatan yang sama, tempatnya agak berbeda atau tetangga dari desa yang dulu Pak Mus mengalami hal yang barusan saya ceritakan. Tetapi di situ Pak Mus ini mencoba memastikan bahwa dia itu saat malam itu benar-benar dia ini melompat, dan ia pun akhirnya memvideokan. Pak Mus ini memberanikan diri menggunakan motor, saat pulang dia memvideokan, dan Pak Mus masih sangat hafal betul bahwa yang ia lewati itu setelah perkebunan kopi yang misterius dan melihat sosok wanita yang menyeberang melalui awang-awang atau melalui lewat melayang secara perlahan, dan itu samar-samar hampir tembus pandang, namun sangat jelas bahwa itu berwujud. Pak Mus ini HP-nya diletakkan di saku, dia menggunakan motor kemudian berjalan turun untuk pulang. Nah, di situ Pak Mus juga meyakinkan bahwa dia ini dalam keadaan sadar, karena pada malam itu dia juga sudah sampai di jalan itu, di tikungan itu, di saat Pak Mus ini merekam. Untuk Sobat Kembang Patih, begitulah kisah yang dialami oleh Pak Mus dan juga sanak rekannya yang juga dia ini membawa mobil untuk menyopir. Pada intinya, dalam hal yang gaib ini kita juga masih bisa bersyukur, kadang kita ditolong dan perlindungan kita tetap meminta kepada Ilahi Robbi. Dan ini adalah pelajaran, sebuah hikmah yang bisa kita ambil sebagai manusia, bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat, dan mereka juga memiliki sebuah eksistensinya sendiri. Maka dari itu, ikuti terus kisah kami di Kembang Patih. Kami yakin warono kinario saroro hawamayu hayuning sasomo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.